Multiplexers TV Filmnya di sini. Nah, di video ini saya akan bahas inilah buah iblis dari Laffite dan apa yang akan terjadi kepadanya di masa depan. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Filmnomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu kru yang paling dibenci, yaitu kru dari bajak laut Kurohige atau Blackbird, yaitu Laffite yang sangat misterius. Mungkin salah satu yang bisa kalian ingat awalnya adalah bagaimana seorang buronan alias Laffite ini berhasil datang ke pertemuan Shichibukai di Tanah Suci Marijoice. Di Marineford pun akhirnya kita mengetahui dia mempunyai salah satu kekuatannya, yaitu dapat menggunakan hipnotis kepada angkatan laut agar dia dapat membuka gerbang keadilan siapapun yang lewat, yang akhirnya menguntungkan di pihak Luffy. Mungkin dia melakukan hal yang sama ke orang-orang di Marijoice ini. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana dia dapat menghipnotis seseorang? Apakah itu efek dari buah iblisnya? Karena untuk kasus Brook mungkin ada hubungannya dengan kekuatan underworld-nya atau mungkin buah iblisnya. Jadi jika kita lihat Laffite ini dapat terbang, dan mungkin itu adalah salah satu kekuatan dari Zoan-nya. Nah, mari kita analisis kekuatan dari Laffite terlebih dahulu. Dalam mitologi Yunani, terdapat mythical Zoan yang menyerupai burung dinamakan Siren. Mungkin kalian pun cukup familiar karena sering digunakan di berbagai game. Siren ini dapat menghipnotis dengan suaranya, seperti contohnya Song of the Siren. Ya, Siren dikenal sering mendatangi para nelayan atau bajak laut, lalu dengan hipnotisnya untuk menangkap dan membunuh mereka. Dari sejarahnya pun ada hubungannya dengan bajak laut. Bisa saja Oda mengambilnya sebagai referensi dari karakter Laffite. Lalu jika kita lihat juga, Laffite ini seperti merepresentasikan seorang wanita, karena dari gayanya pun dia seperti ini. Dan kita pun tahu, Siren ini adalah seorang wanita juga. Serta, Laffite pun diambil dari seorang bernama Jean Laffite. Dan salah satu yang mengejutkan adalah Jean Laffite dikenal mempunyai pedang dengan burung sebagai gagangnya. Apakah ini salah satu inspirasi Oda untuk membuat Laffite mempunyai buah iblis Zoan yang benar-benar seperti burung, yang kita pun pernah melihatnya? Tapi menurut saya, kekuatan dari hipnotisnya ini hanya akan berefek ke para kroco-kroco saja, seperti hipnotis dari Brook dan Hosoku Haki sejauh ini. Mungkin yang bisa dilakukan seperti dia akan menghipnotis orang-orang untuk bergabung berada di pihaknya. Ini sudah di level advance. Karena Siren kekuatannya berdasarkan suara, jadi mungkin akan kurang lebih mirip dengan jurusnya Apo. Serta bisa saja kekuatan dari suaranya itu membuatnya dapat menggunakan sonar untuk mendeteksi lokasi musuh seperti kelelawar, yang berarti ini mungkin seperti advance dari observation hakinya. Dan juga kita tahu ada beberapa teori yang membuat tentang kemungkinan buah iblis dari Laffite ini, yang sebelumnya adalah salah satu yang saya katakan. Dan ini adalah salah satu yang lain juga yang cukup terkenal, yaitu dia mempunyai Zoan burung hantu atau Owl, di mana dia dapat bergerak secara diam-diam dan menyusup seperti yang akhirnya dilakukan di Marijoice. Dan yang kita pun tahu, prediksi populer bahwa Laffite ini akan melawan Brook di akhir cerita One Piece, karena keduanya dapat menggunakan hipnotis dan style keduanya pun cukup mirip, di mana mereka berdua menggunakan tongkat, yang berarti mungkin akan ada pertarungan, yaitu Soul King versus King of Hypnotis. Anjay. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa salah satu referensi dari Laffite ini adalah Jean Laffite. Tapi setelah saya baca latar belakangnya, ternyata tidak ada yang mirip dengan karakter dari Laffite di One Piece. Kita pun tahu, Oda bisa saja mengambil beberapa referensi untuk satu karakter di dalam One Piece. Itu sesuatu yang mungkin sudah biasa Oda lakukan. Kita tahu, dari cara bicara Laffite, dia mempunyai lagat yang sopan dan santun. Seperti dia selalu bilang, "My apologize" atau apapun. Tapi tentu saja, di balik itu dia pun kejam. Dia dulunya adalah seorang sheriff di West Blue, tapi dia diusir dari negaranya karena dia terkenal sangat kejam. Jadi, Laffite adalah kejam, namun dia cukup sopan. Mungkin seperti salah satu referensi yang lain yang saya temukan, yaitu State Bonnet. Nah, kita bahas tentang State Bonnet ini. Coba jika kita lihat benderanya, pisau dan hati.
ini mempunyai dua arti, yaitu pisau sebagai tanda dia adalah seseorang yang kejam, dan hati sebagai tanda dia seseorang yang sopan atau polite lah. Mereka pun punya beberapa kesamaan seperti Laffite dulunya adalah seorang sheriff, yang berarti dia pasti cukup terkemuka. Lalu dia berubah menjadi bajak laut dan akhirnya dia bergabung dengan Kurohige. Sama seperti Bonnet. Dia pun dulunya seorang kaya, di mana dia mempunyai pekerjaan normal, namun tiba-tiba saja dia berubah menjadi seorang bajak laut. Walaupun alasannya tidak begitu jelas, tapi dikatakan karena ada masalah dengan istrinya. Dan dalam sejarahnya pun, Bonnet dia membeli kapal yang dia beri nama Revenge, atau mungkin diartikan balas dendam lah. Dia pun berlayar, namun sebenarnya dia tidak memiliki keahlian atau apapun tentang navigasi. Mungkin mirip seperti Luffy zaman dulu, yaitu hanya mengapung di lautan saja. Tapi yang menariknya, dia tidak tenggelam dan dapat bertahan. Mungkin disitulah akhirnya dia menemukan bahwa dia mempunyai bakat menjadi seorang navigator. Serta kita pun tahu, Laffite ini adalah navigator dari kru Kurohige. Dan kemudian, Bonnet di dalam dunia nyatanya atau real life-nya, dia bergabung dengan bajak laut Blackbeard juga. Buat yang kalian yang nggak tahu, Blackbeard atau Kurohige ini diambil dari seorang bajak laut asli yang bernama sama, yaitu Blackbeard juga. Dan nama asli bajak laut itu adalah Edward Touch. Kita tahu itu akhirnya mengambil ke beberapa referensi di One Piece, seperti Edward Newgate adalah Whitebeard, dan Touch adalah komandan divisi keempat yang semuanya berhubungan dengan Blackbeard atau Kurohige. Laffite, dia bergabung dengan Kurohige di dunia One Piece, dan Bonnet pun dia bergabung dengan Blackbeard di dunia nyata. Nah, lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Blackbeard dan Bonnet berlayar selama 2 tahun, sama persis dengan time skip di dunia One Piece, di mana mereka pun berlayar di waktu yang sama 2 tahun. Karena menurut saya, perginya Kurohige ini dan dia mencari krunya itu masih cukup baru, dan mereka berlayar sampai saat ini setelah time skip yang berarti timelinenya cukup mirip, yaitu 2 tahun juga. Sini dikatakan mereka sudah menaklukkan banyak kapal, yaitu Bonnet dan Blackbeard di real life. Setelah itu mereka berlayar dengan kapal secara terpisah, seperti yang kita tahu pun di dunia One Piece, di mana Laffite dia memimpin komandannya sendiri, dan di sini pun sama persis dengan di dunia nyata. Bonnet dia akhirnya menggunakan kapalnya sendiri, Revenge, dan dia pergi ke Western Caribbean. Setelah mereka bertemu kembali, Blackbeard memerintahkan anak buahnya yang bernama Richard untuk berada di kapalnya Revenge ini, atau di kapal Bonnet. Yang ternyata akhirnya dia mengkhianati koleganya, yaitu Bonnet ini. Nah, jadi saya tidak berkata Laffite akan dikhianati oleh Blackbeard, tapi mungkin saja hal itu akan terjadi di One Piece. Dimana kita tahu Blackbeard ini seseorang yang jahatnya murni lah, sudah mendarah daging. Dia akan melakukan apapun untuk mencapai mimpinya. Dia bahkan rela membunuh teman dan kaptennya sendiri. Jadi saya pun cukup yakin dia bisa saja membunuh krunya, yaitu Laffite kelak. Dan akhirnya dia akan memakan buah iblis dari Laffite ini. Kenapa? Kita tahu saat ini dia sudah memakan 2 buah iblis, Paramecia dan Logia, yang sudah sangat populer juga. Pasti kita tahu dia akan memakan buah iblis Zoan yang ketiga. Mungkin akan banyak yang berkata seperti dia akan makan Zoan dari Kaido ataupun yang lain lah. Tapi menurut saya, Oda tidak akan buat hal membosankan dengan memberi dia Zoan Naga yang sama untuk menjadi lawan Luffy lagi. Dimana di Wano Luffy melawan naga, masa ntar di akhir Luffy melawan naga lagi di wujud Teach. Jadi untuk alasan kenapa dia bisa makan banyak buah iblis, sepertinya sudah cukup terkenal teorinya, dan saya pun pernah membuatnya satu, mungkin kalian bisa dicek, yaitu tentang kepribadian ganda miliknya atau di ID. Serta saya pun cukup yakin Kurohige ini tidak begitu peduli terhadap anak buahnya, selain hanya untuk mencapai goalsnya atau mimpinya saja. Seperti contohnya, kenapa Kurohige berani mengirim Laffite ke pertemuan Mary Joyce, yang dilengkapi dengan seseorang yang sangat hebat, seperti Sengoku, Suru, dan Shichibuka yang lain. Bayangkan jika ketika Laffite merekomendasikan Teach untuk menjadi Shichibukai dan dia ditolak karena dia sudah mempunyai referensi lain, apa yang akan terjadi dengan Laffite? Ya, sudah dapat dipastikan dia tidak akan bisa kabur dan mungkin dia akan mati di sana. Jadi menurut saya untuk dia datang ke Mary Joyce pun mempunyai resiko yang sangat besar. Lalu kenapa Kurohige akan membutuhkan buah iblis dari Laffite ini kelak? Menurut saya, jika dia harus memakan buah iblis lain, akan sangat sulit untuk mengawak keningnya. Dan salah satu alasan pentingnya adalah dia dapat terbang.
Bayangkan, Gura-Gura dan Yami-Yami dengan kekuatan penghancur luar biasa di kedua buah iblisnya dilakukan oleh seseorang yang dapat terbang. Semakin tidak tersentuhlah Kurohige atau Teach ini. Serta teori yang cukup populer juga adalah Kurohige akan menjadi lawan final dari Luffy sebelum melawan World Government. Jadi menurut saya, dia haruslah overpower untuk melawan karakter utama ini. Mungkin dia akan melakukan itu ketika dia sudah hampir dikalahkan di akhir cerita. Dan dia akan menarik Laffy dan akhirnya dia membunuhnya dan mencuri kekuatan buah iblisnya. Dan menurut saya kemungkinan itu pun akan diperlihatkan secara live atau secara langsung, di mana pisau aneh yang dia gunakan untuk mengambil buah iblis orang lain dan dia langsung menyerap buah iblis tersebut ke dalam tubuhnya. Mungkin di situ kita akan diperlihatkan kepribadian ganda dari Kurohige ini. Berarti akhirnya semua hal kenapa dia bisa memakan banyak buah iblis pun akan terungkap saat itu juga. Karena seperti alur manga shonen lainnya, dimana ketika lawan mulai melemah, dia akan semakin dibuat power up oleh si karakter utama. Walaupun One Piece cukup berbeda sih, tapi kita tidak tahu apa yang akan Oda pikirkan di akhir perang nanti. Nah, lalu sebagai penutup pun, saya cukup yakin Blackbeard akan mempunyai satu Ancient Weapon juga. Sebagai karakter final, dia pun harus mempunyai sesuatu yang cukup besar. Kita tahu terdapat 3 Ancient Weapon dan Mugiwara tidak mungkin akan menggunakan itu untuk menghancurkan dunia. Dapat kita bilang Luffy sudah memegang 2 Ancient Weapon, Pluton yang Franky mempunyai desainnya, walaupun tidak tahu akhirnya bisa dibuat atau tidak, lalu Poseidon yang pasti sudah berada di pihak Luffy. Mungkin di sini Kurohige lah akan melakukan yang ketiga, yaitu dia akan berhubungan dengan Uranus. Kenapa Oda mengenalkan 3 Ancient Weapon ini tanpa diberitahu kekuatannya, selain yang kita hanya tahu sedikit tentang Poseidon dan Pluton. Tetapi kita sampai saat ini masih belum mengetahui apa-apa tentang Uranus. Dan terakhir, apakah hubungan Laffy atau Kurohige ini dengan Uranus? Di sini kita mengetahui ulang tahun dari Laffy adalah 13 Maret. Dan tepatnya di tahun 1781, di 13 Maret juga, William Herschel dia menemukan Uranus. Mungkin itulah salah satu alasan kenapa nanti dia akan menemukan Uranus. Dan Laffy adalah salah satu karakter yang sebenarnya sudah Oda rencanakan dengan baik. Karena melihat referensi yang Oda gunakan sebagai suatu karakter yang sangat utuh menurut saya. Jadi menurut saya tidak akan aneh jika Laffy ini akan berperan penting kelak di cerita One Piece ini. Walaupun mungkin masih dapat kita katakan itu semua cocok logi, tetapi cocok logi yang menurut saya cukup make sense. Nah, jadi segitulah pendapat saya tentang Laffy ini. Seperti biasa, saya mengambil source ini dari akun Black Lake Vinsmoke dan ditambah dengan beberapa referensi lainnya seperti YouTube lain dan website-website ataupun forum yang ada. Jadi ini benar-benar murni gabungan-gabungan dari teori yang sudah ada dan saya merge semuanya. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian tentang Laffy? Buah iblis apa yang menurut kalian cocok? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.